Bisa jelaskan di Yakobus 4 ayat 5 ada quote dari kitab suci yang mana? Karena tidak ada di perjanjian lama. Bisakah jelaskan juga maksud dari ayat tersebut? Saya bacain Surya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Tutup kutip ya. Jadi itu kutipannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ESV, he yearns jealously over the spirit that he has made to dwell in us. Saudara, ini kesulitan karena kalau saudara cari ayat di perjanjian lama yang persis kalimatnya seperti itu nggak ada, gitu, nggak ketemu. Tapi saudara, ini easily solve juga sih sebenarnya ya, karena saudara mesti tahu ketika para penulis perjanjian baru itu mengatakan mereka itu mengutip kitab suci, kita mesti sadar saudara, mereka nggak tentu sedang mengutip satu ayat partikular secara spesifik. Mereka nggak seperti kita saudara, yang hari ini itu Alkitabnya ada pembagian pasal ayat jelas berapa, itu tambahan belakangan seperti yang saudara tahu, itu abad ke-13 atau abad ke-16 bahkan. Jadi bagi orang-orang perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara, ketika mereka membaca Alkitab, mereka ada kecenderungan untuk membaca Alkitab lebih secara kesatuan. Nggak seperti kita yang hari ini cenderung comot-comot ayat, saudara. Karena kita ada, yaitu penomoran ayat-ayat itu, kita kurang melihat sambungannya dengan yang sebelumnya setelahnya. So actually, kalau saudara sekali lagi perhatikan bahasa Yakobus, dia juga nggak mengatakan ini kitab Mazmur yang keberapa mengatakan seperti demikian, enggak, saudara. Dia hanya mengatakan kitab suci berkata scripture ya, dan saudara tahu scripture dalam kosakata mereka pada waktu itu berarti kumpulan dari berbagai kitab, saudara. Dalam arti Alkitab itu kan kita tahu itu perpustakaan dari banyak kitab. Jadi problemnya itu adalah di kita yang cenderung mikir kalau ada tulisan kayak gini kitab suci mengatakan itu berarti harus ada ayatnya satu yang plek partikular spesifik di mana gitu. Tapi nggak harus, saudara. Yakobus bisa simply sedang melihat Alkitab secara lebih keseluruhan, menyimpulkan suatu tema yang muncul beberapa kali dalam Alkitab, dalam kitab-kitab yang berbeda. Nah, saya bahas maknanya sekarang ya. Pada dasarnya bagian ini, kalau saudara baca secara konteks lebih besar, ya, ayat 1 sampai ayat 10, itu sedang bicara mengenai eksklusivitas. Eksklusivitas dalam relasi gereja dengan Tuhan. Yakobus ini sedang menegur pembacanya, kalau saudara baca ayat 4 misalnya, bahwa mereka itu adalah adulterers ya. Terjemahan LA itu kurang tajam ya. Orang-orang yang tidak setia itu kurang kuat, saudara, karena emang bahasa Indonesia itu nggak ada istilah khusus untuk pasangan hidup yang menyeleweng. Bukan karena mereka ini segereja semua nggak setia dengan pasangan mereka masing-masing ya, tapi Yakobus sedang mengatakan mereka ini orang-orang yang melakukan spiritual adultery ya, perzinahan rohani, saudara. Mereka bersahabat dengan dunia dan dengan demikian mereka itu bermusuhan dengan Tuhan. Itu teguran Yakobus kepada mereka. Contoh persahabatan dengan dunia itu misalnya di ayat ketiga, saudara, di mana dikatakan mereka itu berdoa. Tapi doa itu mereka panjatkan demi apa? Bukan demi memuliakan Tuhan, tapi demi memuaskan nafsu mereka sendiri. Ya ini namanya keduniawian gitu kan ya. And yet di sisi yang lain mereka mau menamakan diri mereka sebagai umat Allah. Ya ini namanya spiritual adultery. So dalam konteks inilah Yakobus mengeluarkan kutipan, atau mungkin sekarang lebih tepat kita pakai istilah intisari gitu ya, dari Alkitab yang relevan untuk bagian ini di ayat kelima, yaitu dia mengatakan Allah itu cemburu kepada mereka, umatnya, yang kepadanya dia menaruh rohnya. Itu kutipannya, basically itu intisarinya. In fact, saudara tahu salah satu motif atau rajutan tema yang terus-menerus berulang kali muncul sepanjang Alkitab Perjanjian Lama adalah bahwa umat Allah itu berzina. Dan kecemburuan Allah terhadap umatnya itu muncul terus kan. Saya bisa kutip salah satu yang paling terkenal, saudara, di Ulangan 4 ayat 24 misalnya. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu, itu selalu muncul. In fact, bahkan seorang teolog, saudara, bernama Ray Ortlund, seorang sarjana Alkitab, itu ada tulis satu buku yang menarik. Dia menulis buku berjudul Whoredom, ya, whore pelacur. Jadi maksudnya adalah kalau dalam Alkitab, kan saudara tahu tema besarnya itu Kingdom of God. Tapi Ray Ortlund itu memperlihatkan ada satu kayak sisi gelapnya, satu tema yang berjalan terus-menerus sebagai kontras dari Kingdom of God, yaitu whoredom, saudara. Kerajaan para pelacur ini, para pezina ini, yaitu umat Tuhan yang seringkali menyeleweng daripada Tuhan. Saudara bisa lihat itu tema yang sangat-sangat pervasif muncul terus dalam Alkitab. Jadi saya rasa sangat fair ya untuk Yakobus selalu mengatakan ini sesuatu yang dikatakan oleh kitab suci. Dan in some sense ya, ini satu cara mengutip yang mungkin bisa kita katakan, kita argue, lebih bertanggung jawab dibandingkan orang-orang zaman sekarang yang cenderung mengutip Alkitab itu comot-comot ayat, saudara. Karena mereka kalau comot ayat itu mereka nggak ngerti konteksnya di apa dan sebagainya, akhirnya banyak kesulitan. So, ini jawaban saya ya.
mereka bukan kutip hanya satu ayat saja spesifik, tapi waktu dia mengatakan kitab suci berkata, itu bisa saja sedang mengutip intisari dari Alkitab. Dan tema Allah yang cemburu terhadap umatnya, itu satu hal yang muncul berkali-kali dalam Alkitab.